Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memenuhi janji episode-episode ini ya, tentang jaminan fidusia. Nah ini kan sekarang dulu sudah paham ya. Sekarang dulur-dulur yang mungkin tidak tahu sekarang menjadi tahu. Yang dulur-dulur sudah paham, sudah tahu, mungkin ya tambah sebagai bahan referensi, penambahan karena hukum itu bersifat bertambah terus. Jadi nggak stagnan tapi bertambah terus informasinya. Nah, untuk itu judul daripada episode kali ini bagaimana ya eksekusi jaminan fidusia, cara eksekusi jaminan fidusia, atau mungkin dari pihak itu tadi. Kalau cara itu kan biasanya kan dari pihak debiturnya, dari pihak krediturnya, dari bank. Jadi sudah tahu ya mengenai eksekusinya. Kalau umpamanya kita dari pihak krediturnya, itu bagaimana perlindungan hukumnya apabila terjadi eksekusi jaminan fidusia. Nah ini sebelum saya lanjutkan, nanti saya akan menambahi tentang dasar hukum ya, dasar hukum daripada eksekusi jaminan fidusia, terutama mengenai Undang-Undang 42 tahun 99 dan juga ada Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu ya. Sebelumnya saya lanjutkan, tolong seperti biasanya, bagi yang belum like, bagi yang belum subscribe, tombol lonceng ya, silakan berlangganan gratis dengan memencet tombol lonceng. Nanti dulur tahu, di situ dicari di kolom pojok hukum, channel pojok hukum, ada video. Di situ ada beberapa video-video yang menjadi bahan referensi dulur-dulur. Saya kira seperti itu. Like, comment, share, dan subscribe. Silakan dulur pencet. Saya tunggu ya. Oke, dulur, terima kasih sudah like, comment, share, dan subscribe. Jadi saya lanjutkan lagi dulur tentang jaminan sertifikat jaminan fidusia atau jaminan sertifikat fidusia. Nah, terus mengenai eksekusi ya. Eksekusi itu kan semacam pemutusan lah, semacam tindakan seseorang atau lembaga atau badan hukum untuk memutus atau mengambil secara hukum, bukan secara paksa, secara hukum. Nah, jadi kan seperti itu eksekusi. Biasanya kalau eksekusi itu untuk jaminan fidusia ini memang tidak perlu ke pengadilan. Jadi kalau sudah terdaftar, namanya sudah didaftarkan adanya sertifikat jaminan fidusia, ya dari pihak finance sendiri ya bisa mengeksekusi apabila pihak debitur atau penerima kredit itu melakukan wan prestasi, ingkar janji, atau melakukan kredit macet. Bahasanya seperti itulah, kredit macet. Kredit macet terus nggak bisa membayar, sudah ada poin-poin perjanjiannya dalam jangka waktu sekian tidak bisa membayar, maka pihak kreditur akan menyita barang kendaraan bermotor tersebut, bisa mobil, bisa sepeda motor. Biasanya kehidupan di masyarakat seperti itu, ditarik lah bahasanya, ditarik oleh pihak atau diserahkan. Nah, jadi sekarang mengenai dasar hukum dulu ya. Jadi sebenarnya jaminan fidusia itu termasuk suatu perjanjian ikutan. Jadi perjanjian awalnya kan perjanjian
kredit. Terus di situ ada lagi masuk namanya perjanjian fidusia, jadi perjanjian ikutan. Kalau menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang 42 tahun 99 tentang fidusia tadi ya, itu adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Khususnya seperti kalau barang yang tidak bergerak itu bisa bangunan, itu bisa saja dijaminkan kredit dan didaftarkan jaminan fidusia, bisa jadi. Jadi perlu saya garis bawahi, kebanyakan untuk jaminan fidusia atau Undang-Undang 42 tahun 99 ini itu kebanyakan memang barang bergerak, kendaraan bermotor kayak tadi ya itu. Tapi kalau di dalam isi daripada Undang-Undang fidusia sendiri itu ada juga barang yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah dan lain sebagainya. Itu larinya ke leasing ya, leasing bukan finance. Ini beda loh leasing dengan finance. Kalau leasing ini mengenai pertanahan, mengenai agraria, tapi kalau finance itu pembiayaan biasanya oleh bank, itu mengenai barang benda yang bergerak seperti itu. Terus yang dimaksud dengan perjanjian ikutan tadi terutama disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang 42 tahun 99, yaitu suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, suatu kewajiban, tanggung jawab, prestasi itu seperti itu. Kalau tidak ada tanggung jawabnya, akhirnya ingkar janji, akhirnya terjadi yang namanya wan prestasi. Ya, terus sedangkan gunanya untuk jaminan fidusia itu kan gunanya kan untuk mengikat ya, untuk mengikat, asalkan benda itu masih di bawah kekuasaan atau di bawah kekuasaan seorang debitur. Nah, sedangkan kita adanya dari pihak kreditur mengikatkan diri, makanya dari situ timbullah perjanjian untuk agar memayungi atau sebagai payung atau perlindungan hukum bagi kedua belah pihak kalau seandainya ada terjadi permasalahan hukum. Sedangkan untuk apabila debitur mengalami wan prestasi, ingkar janji, biasanya eksekusi jaminan fidusia itu dapat dilakukan dengan cara sesuai pasal 29 Undang-Undang 42 tahun 99, yaitu pelaksanaan tentang eksekutorial sebagai dimaksud dengan pasal 15 oleh penerima fidusia, yaitu adalah jadi begini. Jadi untuk pengambilan atau penarikan suatu barang bergerak tadi sebagai jaminan fidusia tadi, itu biasanya dari pihak finance itu akan melelang, biasanya akan melelang. Kalau tidak ada kesepakatan atau melelang, atau mungkin supaya agar dilunasi semuanya, terus akhirnya terjadi ikatan jual beli, akhirnya terjadi jual beli, bentuk akte jual beli, udah lepas. Tapi kalau seandainya tetap nggak bisa membayar pelunasan, ya biasanya dari pihak finance akan melelang dari hasil lelangan tadi, berapa biayanya, berapa hasil jualnya, terus itu nanti untuk menutupi daripada hutang debitur. Katakanlah hutang debiturnya 1 juta, ternyata itu selama 1 tahun, katakanlah ini contoh saja, 1 juta atau 1 tahun, terus ternyata 5 bulan nggak bisa bayar, terus sisanya yang 5 juta 5 tahun ya, atau 10 juta lah, 10 juta, terus ternyata 5 bulan berjalan nggak bisa bayar, kurang 5 bulan lagi, nah kurang 5 juta. Nah, dari kurang 5 juta itu ya berhak untuk dihitung dengan harga daripada barang bergerak tadi, kendaraan bermotor tadi. Katakanlah kendaraan bermotor tadi untuk dijual, ternyata lakunya juga 10 juta, itu dikembalikan 5 jutanya. Tapi kalau lakunya ternyata cuma 5 juta,
ya pihak daripada debitur mau tidak mau ya terpaksa harus melunasi sisanya, atau biasanya ditawari untuk kredit lagi. Jadi akhirnya terjadi perjanjian lagi, baru lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Itu kan sudah saya terangkan seperti itu tadi ya. Terus juga penjualan di bawah tangan dilakukan berdasar kesepakatan pemberi fidusia atau penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Makanya dijual, dilelang itu istilahnya untuk menguntungkan para pihak. Kalau tidak menguntungkan para pihak ya nggak terjadi. Akhirnya ya kalau nggak bisa dilelang, terus kadang-kadang kenyataannya, faktanya kadang-kadang sudah dilelang ternyata tidak dikembalikan dari hasil kelebihan pelelangan tadi. Hasilnya ternyata sepeda motor tadi, contoh tadi, lakunya 20 juta, 2 kali lipat. Terus sedangkan hutangnya kurang 5 juta, sudah dibayar 5 juta. Nah itu kadang-kadang ya juga kita nggak berasumsi ya, kita nggak berpikiran negatif ya. Kadang-kadang nggak diurus oleh pihak debitur. Akhirnya itu ya keuntungan daripada pihak finance seperti itu. Jadi seyogianya sesuai aturan ya dikembalikan kepada debitur. Tapi jarang sekali hal-hal itu terjadi. Karena apa? Biasanya yang namanya kendaraan bermotor sama dengan elektronik, kecuali tanah ya, aset tanah. Kalau kendaraan bermotor dan lain sebagainya itu biasanya harga jual itu harga baru dengan harga bekas itu menurun seperti itu. Saya kira kasus seperti itu, pelaksanaan titel eksekutorial, menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan, penjualan di bawah tangan dan lain sebagainya sudah saya sampaikan. Nanti menambah wawasan, menambah pengetahuan, mudah-mudahan ini barokah ya. Dulu tahu, sekarang oh kredit itu seperti ini, jaminan fidusia itu seperti ini, hasil pelelangan seperti ini dan lain sebagainya. Saya akan membahas lagi dengan judul yang berbeda, tapi ya tetap di fidusia. Oke dulur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok.